Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Tania dari kelas manajemen 21 gabungan dengan NPM 214111144. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di dalam mata kuliah manajemen pemasaran digital. Strategi pemasaran digital merupakan serangkaian rencana untuk membangun kehadiran bisnis Grameets di dunia digital atau internet melalui berbagai saluran digital seperti media sosial, PPC, SEO, dan lain sebagainya. Pentingnya strategi pemasaran digital terintegrasi. Berdasarkan sebuah riset, ditemukan bahwa tujuan dari digital marketing itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan sebuah produk, menjangkau target pasar secara lebih efisien, dan tentunya meningkatkan penjualan produk atau jasa. Strategi pemasaran digital yang terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan dengan audiens melalui interaksi yang terus-menerus di berbagai kanal digital. Ini dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi audiens serta meningkatkan loyalitas, dan dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi audiens serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Bagaimana membangun struktur strategi pemasaran digital? Untuk membangun struktur strategi pemasaran digital, pertama-tama tentukan tujuan bisnis Anda, identifikasi target audiens, lalu susun rencana konten yang relevan. Manfaatkan media sosial, SEO, dan iklan online untuk meningkatkan visibilitas. Pantau kinerja kampanye secara berkala dan sesuaikan strategi berdasarkan data analitik. Terlibatlah dengan audiens melalui interaksi online dan pertimbangkan pemanfaatan alat otomatis pemasaran. Jangan lupa untuk selalu mengikuti tren industri dan terus mengoptimalkan strategi Anda. Analisis pesaing. Untuk melakukan analisis pesaing, identifikasi pesaing utama dalam industri Anda. Amati strategi pemasaran dan penjualan mereka, termasuk kekuatan dan kelemahan produk atau layanan mereka. Evaluasi harga, posisi merek, dan segmentasi pasar yang mereka targetkan. Analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, dapat membantu memahami dinamika kompetitif. Pantau aktivitas online dan feedback pelanggan terhadap pesaing. Hasil analisis ini dapat membantu Anda merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan berdaya saing. Menetapkan tujuan dan sasaran. Langkah-langkah untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang perlu dilakukan: yang pertama, mengidentifikasi target pasar. Kedua, menggunakan media digital, menyusun konten yang menarik, dan terakhir, menganalisis data dan hasil. Dari langkah tersebut, kita dapat menentukan strategi mana yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perumusan dan implementasi strategi melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, tentukan tujuan bisnis, identifikasi target audiens, pilih platform digital, kembangkan pesan dan konten, optimalkan situs web, memanfaatkan SEO, pemanfaatan media sosial, iklan digital, pantau dan evaluasi, dan yang terakhir adalah fleksibilitas dan iterasi. Ingatlah bahwa strategi pemasaran digital harus selaras dengan karakteristik bisnis Anda dan terus berkembang seiring perubahan di lingkungan digital. Menilai proyek digital berbeda. Menilai proyek digital yang berbeda melibatkan evaluasi komprehensif terhadap beberapa elemen kunci. Tinjau tujuan proyek, ukur kinerja dengan metrik yang relevan seperti ROI dan konversi. Identifikasi resiko, periksa anggaran dan manajemen waktu, serta pertimbangkan partisipasi pengguna dan keamanan teknologi. Amati pembelajaran dan inovasi yang dihasilkan, serta pertimbangkan perspektif pemangku kepentingan. Selain itu, pantau tren industri dan dampak lingkungan. Dengan pendekatan ini, Anda dapat memahami dampak proyek dan mengidentifikasi pelajaran untuk meningkatkan di masa datang. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.